pikiran bawah sadar itu kan ada di alfa dan theta. Nah, itu banyak sekali untuk menuju ke sana. Contoh misalkan dengan relaksasi, tarik nafas panjang, keluarkan pelan-pelan, waktu-waktu menjelang tidur, waktu-waktu bangun tidur, Riep-riep gitu ya, liar-liar gitu ya. terbangun tengah malam, atau bahkan maaf sedang BAB, berdoa di gelombang bawah sadar, powernya lebih kuat. Makanya kenapa orang tahajud itu banyak doa yang terkabul, karena doanya di gelombang otak bawah sadar. Coba misalkan nanti teman-teman mengamati doa ketika biasa sama ketika tahajud, itu ujungnya beda. Pas tahajud itu bisa lost. Karena apa? Pikiran sadar sedang tidak aktif. Oke, siap. Kita lanjut ngobrol tentang kemakmuran. Oke. Karena itu yang menjadi harapan banyak orang, sahabat-sahabat kita ya. Iya, iya. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya supaya kita itu bisa menginstall software kemakmuran, software kebahagiaan gitu ya. Karena terkadang kendalanya itu adalah saya sudah menginstal, saya sudah menanam di dalam pikiran saya, tetapi masih tidak terjadi yang saya inginkan. Nah, ada teori yang mengatakan jangan-jangan bukan karena apa tuh namanya, bukan karena softwarenya yang salah, tetapi karena operating sistemnya nggak connect. Ibaratnya Android kemudian dipasang aplikasi Corel Draw kan nggak jalan ya gitu. Nah, saya ingin ada penjelasan yang begitu detail soal itu supaya teman-teman tidak bingung, Om Bimo. Monggo. Oke, ya. Jadi memang lebih mudah pakai analogi ya gitu. Ketika kita mau memasukkan file baru, kita harus perhatikan file lamanya, termasuk wadah filenya juga, gitu ya. Karena file baru ini kalau sudah di bawah sadar, bahkan belum nyampe bawah sadar kan sudah ada pertentangan. Nah, apalagi di bawah sadar yang 88% itu. Jadi file lama ini kadang terabaikan. Mereka sibuk menginstal file baru, tapi ketika di dalamnya kan jadi pertentangan juga. Gitu. Karena misalkan yang di dalamnya sudah berapa tahun, dia seberapa besar kekuatannya gitu. Nah, kalau dia itu powernya kuat banget di dalamnya, ya ini install software baru ini akan mudah dikalahkan. Contoh misalkan bahwa orang kaya itu susah masuk surga gitu ya. Nah, ini ternyata kuat banget nih di dalam bawah sadar. Lalu ada software install bahwa saya kaya raya. Ya, ini kan perang di dalam gitu. Nah, jadi program lama ini yang harus sebenarnya dibereskan dulu. Program lamanya orang kaya susah masuk surga. Ada software install baru, saya kaya raya, berlimpahan. Kira-kira perang nggak di dalam software? Paradoks ya dia, bertentangan. Sementara yang ini baru sedikit power filenya, yang di sini sudah mengendap lama. Atau begini, ada satu cangkir kopi, ya kopi hitam, lalu kita pengen merubah jadi jernih, hanya memasukkan air putihnya 1 sendok. Kira-kira seperti apa? Masih kopi gitu, kecuali airnya nih 2 liter. Bisa jadi nanti kopinya tumpah keluar. Teman-teman bisa coba di rumah ya, analogi sederhananya gitu. Jadi kalau air putihnya lebih banyak, misalkan 2,5 liter atau 5 liter, ini kopi akan tumpah, akan jadi jernih, akan putih. Nah, penginstalan juga sama gitu. Jadi kenapa ada salah satunya repetisi, lalu kenapa ada pemaknaan ulang, itu untuk membuat file lama ini sebenarnya lemah atau kalah, sehingga yang dominan di bawah sadar adalah file barunya yang diinstal tadi begitu. Repetisi yang dimaksud oleh Om Bimo itu seperti apa contohnya biar mudah diterapin teman-teman? Ya, repetisi itu begini, misalkan nih dulu seberapa kali sering, misalkan saya aja lah contoh ya, waktu kecil saya itu kan yang masuk bawah sadar adalah kalau nggak nyicil nggak kesampaian. Ya, kemudian kalau nggak ngutang ya nggak kesampaian gitu ya. Itu yang terjadi di masa kecil saya gitu. Sehingga ketika itu yang hubungannya dengan repetisi adalah itu masa kecil saya ini berapa kali nih kata-kata itu saya dengar. Nah, paling simpel mudah repetisi, misalkan itu kata-katanya adalah 100 kali, berarti install baru ini minimal 101 kali. Supaya dia mengalahkan yang file lama. Tetapi installnya harus masuk bawah sadar loh ya, bukan hanya di pikiran sadar. Kalau di pikiran sadar nggak connect nih,
jangan-jangan teman-teman ketika menginstal hanya masih di level pikiran sadar yang 12%, sementara yang mau dikalahkan jumlahnya repetisinya ada di bawah sadar. Itu juga ngaruh gitu. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, ya terus caranya gimana Om Bimo menginstal biar sampai ke bawah sadar itu? Sampai bawah sadar, nah teman-teman perlu nanti bisa searching di Google, bisa cari di YouTube juga banyak tentang bawah sadar. Saya sedikit jelaskan di sini bahwa gelombang otak itu ada beta, alfa, theta, delta. Nah, pikiran bawah sadar itu kan ada di alfa dan theta. Nah, itu banyak sekali untuk menuju ke sana. Contoh misalkan dengan relaksasi. Tarik nafas panjang, keluarkan perlahan-lahan. Waktu-waktu menjelang tidur, waktu-waktu bangun tidur. Liar-liar gitu ya, liar-liar gitu ya. Terbangun tengah malam, atau bahkan maaf sedang BAB. Saya lebih banyak baca buku ketika BAB malah. Gitu. Karena apa? Langsung masuk bawah sadar. Jadi bahkan dulu waktu itu sudah saya mulai dari sekolah. Jadi saya nanti mau ulangan gitu ya. Kadang orang kan wayangan, saya nggak itu pagi, saya pagi BAB itu sambil baca itu. Dan setelah di dalam kelas itu saya mengingatnya mudah gitu. Oh gitu ya. Nah, termasuk teman-teman ketika mau menginstal ini pastikan gelombang otaknya sudah turun dulu supaya dia masuk ke bawah sadar gitu. Jadi bukan di kondisi yang lagi sibuk, bukan di kondisi yang lagi pikiran sadarnya aktif lalu mengulang-ulang di situ. Tapi pastikan sudah rileks, sudah tenang, sudah di gelombang-gelombang itu gitu. Nah, kakak saya itu selalu ngasih mendorong saya dulu ya. Dan kalau misalnya kamu lagi di jalan terus tiba-tiba hatimu merasa sedang damai, ser gitu, kon lereno, harus berdoa ketika dalam masa-masa seperti itu. Itu relevansinya dengan penjelasan Om Bimo apa? Ya, kalau damai itu kalau kita ngambil dalam posisi vibrasi, ya vibrasi power itu kan otak kanannya sedang aktif. Itu sedang di gelombang bawah sadar. Ketika berdoa di gelombang bawah sadar, powernya lebih kuat. Makanya kenapa orang tahajud itu banyak doa yang terkabul, karena doanya di gelombang otak bawah sadar. Coba misalkan nanti teman-teman mengamati doa ketika biasa sama ketika tahajud, itu ujungnya beda. Mas tahajud itu bisa loss. Kenapa? Pikiran sadar sedang tidak aktif. Pikiran logiknya tidak aktif, enggak dilawan. Kowe ki sopo kok njaluk kaya ngono, delok dapurmu dan lain sebagainya. Itu jarang terjadi di sholat-sholat tahajud. Doanya itu udah lepas aja, nggak mikir aneh-aneh karena memang pikiran sadarnya sedang tidak aktif. Gitu. Jadi ketika damai, sukacita itu gelombangnya turun. Jadi orang itu yang sedang terlalu itu pikiran bawah sadar juga buka. Terlalu senang, kemudian terlalu takut itu juga sama, terlalu sedih juga sama. Makanya contoh case gendam gitu ya. Orang dibuat apa? Happy, selamat Anda dapat 2 miliar. Baru sugestinya dimasukkan. Atau anak Anda kecelakaan. Ya kan bangun pagi subuh-subuh jam 4 pagi ditelepon anak Anda kecelakaan berapa? Terlalu takut, terlalu panik itu juga sugesti masuk. Kayak gitu. Kalau kasuistisnya terkait dengan lagu bagaimana Om? Orang menyanyikan dia sedang dalam kondisi yang ya bahagia, merasakan. Kan banyak case yang lagunya jadi kenyataan. Itu gimana menurut Om Bimo? Ya, seperti di podcast kemarin kita membahas tentang pikiran dan perasaan yang selaras ya. Nah, orang nyanyi itu kan happy ya. Kalau sedih ya terlalu sedih, happy terlalu happy. Nah, itu critical factornya ketembus, pintu masuk ke bawah sadarnya. Bahkan nggak cuman kita yang menyanyi, penyanyinya pun bisa mengalami peristiwa yang sama. Ya, sekitar 2 tahunan yang lalu ya, itu ada salah satu penyanyi yang akhirnya ini ya, sampai mohon maaf tidak ada. Iya betul. Dan lagunya viral juga kan, lagunya kan tentang itu juga. Itu bahkan tidak hanya lagunya, mohon maaf nih, saya tidak bermaksud apa-apa. Yang belum lama kita sangat ngefans dengan almarhum Didi Kempot ya. Didi Kempot. Saya sebenarnya waktu itu sempat deg-degan dalam tanda kutip akan terjadi apa nih? Karena slogannya adalah Sobat Ambyar. Ambyar nih, gitu. Nah, jadi teman-teman nanti yang mau viral, mau jadi artis atau apa, hati-hati membuat slogan. Ya, makanya kelas TikTok itu kan cuan dengan mudah dan menyenangkan. Dan itu yang terjadi gitu. Slogan itu, lagu juga sama. Hati-hati lagu, nah saya nggak bisa ngomong di sini nih kalau soal lagu-lagu mana, tapi hati-hatilah gitu. Jadi ketika banyak orang yang lagi sedih, lagunya juga tentang kesedihan. Nah, itu benar-benar harus diwaspadai. Dulu waktu saya masih kerja, ya itu kan kadang setiap habis gajian gitu, karaoke gitu ya, nyanyi lagu itu sampai menjiwai banget ya.
yang apa ya lagunya ini boleh ngomong nggak? Boleh. Kan memang banyak sih penyanyi yang jadi korban lagu itu kan. Saya sempet ya dulu nulis isi The Power of Cocot gitu ya. Itu ada, saya tulis semua. Lagunya ini saya apa namanya ingat refnya gitu, itu sangat menjiwai. Langit sebagai atap rumah. Gelandangan. Nasib saya juga begitu dulu. Iya. Itu nasib juga begitu. Jadi lagu yang terlalu dijiwai, dihayati itu sebenarnya sedang menginstal program ke bawah sadar, memancar, lalu dia akan dikondisikan di kondisi itu. Iya, bener. Saya dulu waktu apa tuh namanya, waktu nyanyi lagu Demi Waktu gitu ya. Tapi kan udah mau menikah nih sama ini, ternyata nggak jadi. Dan itu berulang, maksudnya banyak lagu yang sering jadi kenyataan di dalam hidup saya gitu, sehingga saya benar-benar percaya dengan kekuatan apa tuh namanya lisan atau kata-kata yang kemudian diiringi dengan pikiran dan perasaan tembus jadi kenyataan gitu. Betul. Tapi yang ingin saya tanyakan, ketika kemudian kita sudah paham nih, kita udah paham tentang itu nih, ini cuma sekedar lagu aja kok, nggak saya hayati, nggak saya resapi. Betul. Gitu ya. Itu sebagai benteng nggak menurut Om Iya, Bimbo? karena pikiran perasaannya nggak selaras. Oke. Nggak selaras. Jadi kalau hanya, ya. saya kadang juga menikmati misalkan dangdutnya itu, saya menikmati goyangannya, nggak masalah gitu. Tapi ketika menjiwai, pikiran perasaan selaras nih, nah itu menciptakan di medan kuantum, dia menciptakan realita gitu. Kayak gitu. Jadi memang harus hati-hati. Misalkan lagi di mobil, memilih lagu di mobil gitu. Kalau hanya untuk biar nggak ngantuk gitu ya, karena lagunya dangdutnya nih enak banget gitu ya. Saya juga melakukan itu gitu. Pas kondisi ngantuk, musik yang beat tinggi, yang dangdut gitu, ya biar nggak ngantuk aja. Saya fokusnya ke musiknya, bukan ke liriknya lalu membayangkannya. Apalagi aku terjatuh, nggak bisa bangkit lagi. Aku tenggelamnya dalam apa? Lautan apa? Lautan luka yang sangat dalam gitu kan. Aku tersesat, tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu bagaikan, kalau di Jogja itu sebuah kucing ora dikareti. bukan butiran debu. Itu ketika orang sedang patah hati gitu ya. Ya sudah, atau yang belum lama ngetren ya, ngumet mikir gitu. Itu kalau nyanyi itu fokus pada ngopinya ya, jangan ngumet mikir cicilan, karena bisa jadi menjadi menikmati mikir cicilan gitu. Bojomu tak silai, ku lepas dengan ikhlas. Makanya banyak sekali lagu-lagu sekarang itu justru yang viral itu banyak yang pihak ketiga. Makanya ya fenomena yang terjadi ya memang banyak seperti itu. Artinya bahwa vibrasi dari lagu yang kemudian viral itu menciptakan pengaruh terhadap lingkungan masyarakat ya. Betul. Pengaruh ya. Iya. Oke. Maka harus hati-hati para pencipta lagu. Ya. Betul sekali. Nah, sebaliknya dong berarti, ketika kemudian kita menyanyikan lagu yang positif, ya, penuh ya, dihayati, diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan gitu ya. Betul. Misal masnya ini istrinya kurang, senangnya dalam hati. Iya. Gitu ya. Bisa, itu tinggal menyelaraskan pikiran dan perasaan saja. Tapi kalau ada perasaan takut nanti istri yang lama bagaimana nggak jadi. Iya benar. Jadi ada selaras itu. Iya. Tapi ada fakta yang menarik gitu. Saya sangat apa ya? Saya sangat tertarik kalau bicara soal ini karena ada dua sahabat saya itu dulu sebelum menikah itu saya suruh nyanyi lagunya Naf. Akhirnya ku menemukanmu. Dia belum menikah, usianya udah 30-an berapa gitu kan. Waktu itu saya di 24 saya menikah. Nah, sambil dia naik motor, sambil dia kerja, saya suruh bayangin seolah-olah dia sudah duduk di pelaminan sama wanita, wajahnya saya suruh bayangin. Nikah selisih 2 hari. 2 hari. Keduanya tuh selisih 2 hari menikah kedua-duanya, Pak. Iya. Bener kekuatan kata-kata itu. Betul. Saya juga ingat tuh zaman saya apa namanya dengan istri ini waktu masih pacaran, masih kenal ya, belum sampai pacaran. Jadi istri saya memang ada historis masalah tertentu yang membuat dia keputusan menikah itu nggak berani. Gitu. Begitu ketemu saya, dia melihat ada sesuatu yang beda, tapi kan kondisinya
masih dengan pacar yang sebelumnya. Saya pakai lagu juga. Oke. Lagunya itu andai saja kau masih sendiri. Itu waktu itu sering saya ulang-ulang terus gitu. Saya nyanyikan, bahkan zaman itu bisa jadi ringtone ya. Jadi ketika dia nelpon lagunya masuk, lagunya masuk. Akhirnya ya jadi juga. Iya, itu bisa tuh. Tapi memang harus proporsional ya. Misal gini, misal kita menginginkan cewek deket sama kita gitu, tapi kok agak susah gitu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta tapi kalau kemudian wanita yang kita inginkan tuh lebih tinggi daripada kita, kan nggak masuk akal loh. Ya. Meskipun kon hayati koyo apa. Jadi harus tahu diri gitu loh, harus tahu diri kekuatan kita itu di mana gitu ya Om Bimo ya. Betul. Karena pasti kalau terlalu tinggi pun juga pasti ada sesuatu antara pikiran atau perasaan yang nggak selaras. Itu misalkan yang diinginkan artis itu pasti dalam diri yang dalam ya, entah bawah sadarnya itu pasti ada yang berontak, pasti nggak selaras. Ibaratnya menanyakan lagi sopo kowe gitu.